Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Penilai Uji Kinerja Video Pembelajaran PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widayanti. Saya adalah guru SKI di MTS Babul Hikmah, Kalianda, Lampung Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Wali Songo. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Masukan dan saran dari Bapak Penilai demi perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Siap. Dua. Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Zakia, Manis, Siapa? Satu-satu. Zakia, Desi, Nur Aisyah, Nur Aisyah, terus Indah, sama Indah. Oke. Semuanya hadir? Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa, Nana? Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian sudah tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Silakan tunjuk tangan siapa yang termasuk Khulafaur
membuat lingkaran kecil berdiskusi tentang Khalifah Abu Bakar saja. Oke, silakan dimulai. Sekarang kalian memaparkan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, keempat Khulafaur Rasyidin itu ya. Umi kasih waktu 10 menit. Ya. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya seperti apa. Ya, dipaparkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian dia itu keturunan dari siapa? Ada paham? Paham. Silakan berdiskusi. Dikatakan gampang semua. Ya. Ya, silakan dibaca. Nama yang belum paham, silakan boleh. Kelompok yang ini udah pernah? Sudah. Oke, kelompok yang ini sejarah singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian kelompok sini mengurutkan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kelompoknya ini biografinya ya. Kelompoknya ada tentang peran penting. Ya, Abu Bakar Rasyidin itu berperan penting di bidang apa saja. Kemudian kelompoknya Jessica tentang nilai kepemimpinan. Nilai apa saja kepemimpinan Abu Bakar Rasyidin. Oke.
Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad dan tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa di saat masa Rasulullah Muhammad bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Baik, itu saja hasil presentasi saya dan teman-teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih le. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Aliza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan diskusi bersama teman-temannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Kondisi kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam salat 5 waktu sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai argumentasi, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan perjuangan sejak awal dan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih le. Ya, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri. Ya, kita akan melakukan ice breaking. Kalau Umi bilang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Ya. Peran penting Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan dirinya pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah. Perannya sebagai khalifah menjadi pemimpin umat Islam dan menyebarkan ajaran agama Islam setelah Nabi Muhammad SAW, mempertahankan kekhalifahannya, melanjutkan dakwah dan perluasan wilayah, dan memperkuat administrasi pemerintahan. Sekian diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari kelompok Ferdi. Ya, yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerjasama bersama teman saya. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun terlihat keberhasilan setiap kebijaksanaannya. Beberapa suku Arab yang berasal dari Najd menyatakan murtad atau menentang kepada khalifah dan sistem yang ada. Suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kelompoknya Idris. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mempresentasikan di kelompok saya. Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Huwaid bin Huwaid bin Walid bin Fir al-Quraisy al-Farid. Berhubung nasab Rasulullah SAW dan kakeknya Murad bin Ka'ab bin Huwaid, ibunya Ummu Qayyim, sama binti Safar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayahnya dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Kuhafa dan pada masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Nabi. Khalifah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama, Atik, Abu Bakar As-Siddiq, Mu'tam, dan Utsman. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Alhamdulillah diskusi sudah berlangsung. Kemudian Umi ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik secara tertulis menggunakan LKPD. Siapa yang bersedia untuk membagikan LKPD ini? Oke. Terima kasih.
Iya, Mas, lihat. Hidup dari tadi. Tangkap.
palsu, pemberontakan dan penolakan zakat, serta perang riddah atau perang murtad. Ya. Gimana jawabannya? Benar. Betul, tunjuk tangan. Oke, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Pantangan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu sangat besar sekali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umat Islam mulai berpecah belah dan munculnya nabi-nabi palsu, gitu ya. Untuk menyatukan umat Islam pada waktu itu, Abu Bakar sangat-sangat kesulitan sekali. Tapi alhamdulillah Islam berkembang dari zaman dahulu, dari Rasulullah SAW meninggal sampai saat ini. Alhamdulillah berkembang dengan pesat atas jasa-jasa khulafaur rasyidin dan orang-orang Islam yang lain yang ikut menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Ya, apa saja itu? Nah, ketika setelah Nabi Muhammad wafat, muncul nabi-nabi palsu. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Nah, pada waktu itu nabi-nabi palsu itu diperangi. Kemudian yang pada masa Rasulullah mereka pada membayar zakat. Setelah Nabi wafat, mereka sudah nggak mau membayar zakat. Kenapa? Karena katanya semua peraturan hanya pada zaman Rasulullah saja, akan tetapi itu tidak. Makanya Abu Bakar itu memberantas kepada orang-orang yang enggan membayar zakat. Paham sampai situ? Ada yang ditanyakan? Oke. Masih ada yang ditanyakan? Kira-kira yang apa saja yang bisa kita arti dalam kehidupan sehari-hari? Khulafaur rasyidin Abu Bakar. Kira-kira apa saja? Abu Bakar itu seorang yang seperti apa? Sukses.